Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Yunita Haryani dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang saya buat dari webinar Sapa Peserta Didik SMK se-Indonesia. Cara mengetahui bakat atau passion dan juga cara mengembangkannya agar bisa menghasilkan karya yang berkualitas, yaitu dengan harus mencintai prosesnya dan juga harus mencintai apa yang kita lakukan. Sebagai siswa dan siswi SMK, kita harus mengetahui minat kita apa, harus mempunyai pendirian kita sendiri dan memimpilah setinggi langit, tetapi harus tetap ingat, jangan sampai hanya bermimpi. Tunjukkanlah, pertanggungjawabkan, dan wujudkan mimpi itu. Dalam adaptasi kebiasaan baru yang perlu diperhatikan adalah kita beraktivitas secara aman dengan menetapkan protokol pemerintah. Penyesuaian SKB 4 telah mengatur pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan meminta persetujuan orang tua. Pembelajaran tatap muka terbatas harus memperhatikan hal berikut: kondisi kelas, jaga jarak, kantin tidak diperbolehkan, dan juga kegiatan olahraga ekstrakurikuler lainnya. Selain itu, kita juga harus tetap menjaga daya tahan tubuh, yaitu dengan cara olahraga, minum air putih, tidur cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, dan juga mengonsumsi vitamin. Persiapan sekolah menuju adaptasi kebiasaan baru berbasis blended learning dengan menyiapkan protokol kesehatan berbasis COVID. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk menerapkan sekolah tatap muka di tengah pandemi, yaitu kita harus menyiapkan dari sudut sarana dan prasarana sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang kedua yaitu pembelajarannya dengan konsep blended learning, gabungan antara daring dan luring, mengurangi jumlah murid menjadi maksimal 30% siswa dalam satu kelas. Yang ketiga yaitu adanya konsultasi praktik selama 2 jam dengan syarat surat izin dari orang tua. Tidak ada kata terlambat untuk berpendidikan. Kita bisa bekerja sambil menabung, lalu melanjutkan studi. Setelah itu kita bisa lanjut berwirausaha. Kita bisa juga mendaftar beasiswa guna mengurangi pengeluaran, bisa berkuliah di dalam negeri maupun di luar negeri. Alasan kuliah di luar negeri yaitu bisa menambah pengetahuan, merubah pola pikir, menambah relasi, dan membuat karir jauh lebih baik. Pilih jurusan yang bukan hanya kamu suka, tapi juga dapat investasi untuk kesempatan berkarir, mengumpulkan uang di masa depan. 3 poin utama siswa SMK menurut Bapak Arifel Sentosa, yaitu pertama, kompetensi. Materi yang diajarkan SMK sudah link and match dengan kebutuhan industri, jadi tidak perlu khawatir saat lulus sekolah. Siswa SMK bisa langsung terjun ke dunia pekerjaan, baik freelance, part-time, maupun full-time. Persyaratan kerja sekarang juga mengutamakan keahlian, bukan lulusan. Yang kedua yaitu kompetisi. Sebagai siswa SMK yang mempunyai keahlian, harus selalu mencoba dan jangan takut untuk mengikuti kompetisi. Yang ketiga yaitu kontribusi. Siswa SMK dapat membantu berkontribusi kepada diri sendiri maupun negara dalam bidang profesional di perusahaan besar, pendidikan tinggi, lanjutan pendidikan, dan wirausaha. Dalam mengakses ekonomi global di masa sekarang, yang mana arus informasi dan digitalisasi sangat cepat dijangkau, kita dapat memulainya dari teknologi yang berawal dari sebuah ide yang kemudian dieksekusi lalu dikembangkan. Jika ingin berkembang di perusahaan, usahakan dalam melakukan sebuah hal dilakukan dengan sepenuh hati dan semangat. Jangan hanya menginginkan hasil, karena yang terpenting utamakan proses yang bagus dan sepenuh hati serta teliti, sudah pasti hasilnya akan bagus. Terdapat 3 permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu permasalahan karir, permasalahan percintaan, dan permasalahan penampilan. Hubungan profil pelajar Pancasila dengan karir yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, kesadaran sikap dan perilaku standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Hubungan profil pelajar Pancasila dengan percintaan yaitu bernalar kritis secara objektif, memproses informasi, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, hubungan pelajar Pancasila dengan penampilan yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.